Kita akan membaca kitab Efesus. Hari ini kita membahas mengenai kedewasaan dari perspektif Efesus pasal 4 ayat pertama sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang telah memberikan kami hidup dan telah memberikan pertumbuhan kepada fisik kami. Hari ini kami juga berdoa, Tuhan berikanlah pertumbuhan kepada iman kami, kepada rohani kami, sehingga kami boleh menjadi dewasa di dalam Kristus. Tolong kami untuk memahami makna kedewasaan dan bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu bertumbuh bersama di dalam kedewasaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tadi dalam retret saya menekankan bahwa berbeda dengan dunia, kita bukan komunitas yang menghargai forever young. Iklan-iklan dan sebagainya mengangkat bahwa kemudaan itu begitu indah, begitu menarik, dan kalau bisa kita mau terus-menerus menjadi muda. Tidak heran banyak orang yang ketika sudah menjelang tua tidak bisa menerima fakta bahwa wajahnya berubah, otot-ototnya mulai melemah, pikirannya juga sudah mulai melemah. Yang diandalkan adalah kemudaan. Saudara sekalian, selain kemudaan, film-film juga mengglorifikasi humanity plus. Jadi yang dikejar itu bukan cuma sekedar manusia, tetapi menjadi manusia plus. Manusia super misalnya, menjadi Superman, menjadi Spiderman, menjadi orang-orang yang kemampuannya di atas manusia. Saudara sekalian, misalnya AI itu menghasilkan humanity plus. Manusia bisa mengupload badannya masuk ke dalam mesin misalnya. Atau kita bisa mencangkokkan mesin menjadi bagian dari hidup kita. Suatu hari kalau saya sudah bosan dengan telinga saya karena misalnya telinga saya kurang Dolby Stereo, saya bisa menggantinya dengan 4 macam speaker sehingga suara-suara dari luar lebih terdengar merdu. Atau misalnya nanti saya sudah bosan dengan mata saya bisa mengupgrade bukan kacamata saudara, upgrade mata. Sehingga saya misalnya bisa mempunyai ketajaman mata, mikroskop dan sebagainya kalau saya ada pekerjaan yang berkait dengan itu. Nah saudara, ide-ide semacam itu muncul dan itu menggelorakan glorifikasi manusia plus. Sementara kalau kita melihat di dalam kitab suci, Allah adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang inkarnasi. Yesus Kristus mengajarkan pada kita bahwa kemanusiaan itu penting dan baik.
kemanusiaan itu indah. Allah mengajarkan kita bukan untuk menjadi manusia super, tetapi untuk menjadi sepenuhnya manusia. Jadi alih-alih kita menjadi manusia ekstra yang lebih hebat, justru kita berjuang seperti Yesus menjadi manusia yang menyatakan kemuliaan Allah, menjadi peta teladan Allah, menjadi sepenuhnya benar-benar manusia yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang dinyatakan oleh Alkitab dan itu indah, saudara. Menjadi manusia yang sepenuhnya. Dan manusia yang sepenuhnya itu adalah mencapai puncaknya ketika manusia berproses dari anak-anak menjadi dewasa. Kedewasaan adalah sesuatu yang indah. Kedewasaan tidak tentu kuat secara fisik. Kedewasaan tidak tentu menarik dan indah secara penampilan. Tetapi kedewasaan itu sesuatu yang diharapkan, yang dianjurkan oleh Tuhan untuk dikejar bagi manusia. Kedewasaan. Dan saudara-saudara sekalian, kedewasaan itu tidak otomatis tercapai. Kalau usia kita sudah sampai berapa tahun, fisik kita akan mengikuti. Tetapi bukan berarti kalau kita menjadi 50 tahun, menjadi 60 tahun, maka kita juga dewasa secara rohani. Tidak tentu. Maka kedewasaan sesuatu yang harus kita usahakan, kita kerjakan sebagai tanggung jawab kita, bagian dari progressive sanctification. Bahkan ada teolog yang mengatakan proses pendewasaan itu kata lain dari progressive sanctification. Kita berproses disempurnakan, makin serupa dengan Kristus. Karena di dalam Efesus pasal 4, goal daripada kedewasaan adalah Christ likeness. Jadi bukan sekedar kita itu menjadi individu yang berbeda, tetapi Christ formation. Bagaimana kita di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, bersama-sama bertumbuh dan menjadi makin mirip dengan Kristus. Dan saudara sekalian, kita melihat Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Allah yang Tritunggal. Dan di dalam Tritunggal kita belajar bagaimana berelasi. Ada relasi yang indah, Bapa dan Anak, Anak dan Roh Kudus. Dan gereja Tuhan itu juga merepresentasikan, menyatakan pada dunia keindahan relasi itu. Itu sebabnya pertumbuhan menjadi dewasa adalah pertumbuhan di dalam gereja. Dan pertumbuhan itu adalah pertumbuhan bersama-sama. Itu yang dinyatakan dalam kitab Efesus pasal 4. Kita bertumbuh, kita menjadi dewasa. Tetapi itu bukan proyek individu. Kita dewasa bersama-sama. Di dalam bagian lain Paulus memberikan ilustrasi dalam Korintus mengenai tubuh. Kita ini tubuh. Dan tadi dikatakan dalam Efesus pasal 4, Yesus Kristus adalah kepala gereja. Dan semuanya kita terikat oleh Kristus. Itu sebabnya gereja adalah sesuatu yang Tuhan berikan yang begitu organik. Gereja berbeda dengan organisasi lain. Gereja berbeda dengan perusahaan. Gereja bahkan berbeda dengan negara. Karena gereja adalah satu-satunya badan yang kepalanya itu Yesus Kristus. Dan semua anggotanya terikat di dalam Kristus. Wah, itu luar biasa organik, saudara. Kita kalau melihat ya, kuku kita bisa tumbuh karena dia melekat pada tubuh. Karena dia melekat pada tubuh, maka ada kehidupan. Kalau kita pakai kuku palsu, saudara, dia tidak tumbuh. Tapi kuku yang asli, karena melekat dan ada hidup organik, maka dia tumbuh. Demikian kita sebagai anggota tubuh Kristus, karena kita melekat pada kepala, yaitu Yesus. Kita bukan lembaga yang mati. Kita adalah lembaga yang hidup karena hidup kita melekat pada kepala yaitu Kristus. Itu sebabnya di dalam Efesus 4 dikatakan ketika engkau melekat pada Yesus, engkau tumbuh ke segala arah. Di dalam segala macam hal. Dan fokusnya adalah mirip dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Dan disitulah kita berelasi satu dengan yang lain. Kita tumbuh bersama-sama. Kita menyatakan pada dunia relasi yang indah yang diajarkan oleh Tuhan kita. Saudara, kalau misalnya kita tidak tumbuh sama-sama, bayangkan jempol mau tumbuh sendiri, saudara. Maka orang lihat ada iklan ini ya, iklan apa tuh, krim tangan gitu ya. Misalnya di syuting, lihat begitu, wah bagus sekali, cuma jempolnya gede sendiri, saudara. Karena yang 4 tidak tumbuh, yang 1 mau tumbuh sendiri. Jadi pertumbuhan itu bukan
oh saya paling hebat tumbuhnya, saya paling cepat, saya paling dewasa. Bukan begitu. Bagaimana saya menjadi dewasa dan saya juga berbagian di dalam proses kedewasaan orang lain. Tidak ada satu orang yang dewasa lalu kemudian membanggakan kedewasaannya, bahkan kedewasaan menjadi sebuah prestasi di dalam sebuah gereja. Saya memang orang dewasa, kalian tuh semua itu sekia, anak-anak gitu ya. Kamu semua itu anak-anak kecil yang manja, saya ini orang paling dewasa, apalagi kemudian membanggakan, oh kalau begitu saya pantas jadi penatua dan sebagainya. Bukan begitu, saudara. Kita melihat bahwa kedewasaan itu sesuatu yang dikerjakan di dalam komunitas, sesuatu yang dikerjakan bersama-sama. Nah, Efesus pasal 4 dibuka dengan penekanan Tuhan akan kesatuan gereja. Pasal 4 ini kan mulai bagian di mana Tuhan menekankan apa yang harus kamu kerjakan. 1-3, siapa kamu? Siapakah orang Kristen itu? Siapakah gereja Tuhan itu? Mengapa bisa terbentuk? Itu dijelaskan, saudara. Lalu sekarang mulai pasal 4 sampai pasal ke-6. Bagaimana kamu harus hidup di tengah-tengah dunia? Nah, saudara sekalian, maka Efesus pasal 4 menekankan kesatuan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kesatuan itu dikerjakan oleh Tuhan. Kesatuan itu dikerjakan oleh Roh. Kita dipersatukan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Waktu saya percaya, saya mengalami union with Christ. Saya masuk ke dalam tubuh Kristus. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 5 dikatakan, waktu Yesus mencintai kita, Dia itu mengambil kita dan memasukkan kita ke dalam tubuhnya sendiri. Sehingga ketika Yesus mengasihi kita, Dia sedang mengasihi siapa, saudara? Dirinya sendiri. Saudara, ini dikembangkan oleh Jonathan Edwards. Bagaimana kita memahami apa itu artinya mencintai diri. Aspek eksternal dari mencintai diri. Perhatikan saudara ya, dan nanti dalam Efesus pasal 5. Yesus mengasihi kita. Dengan cara mengambil kita dan memasukkan kita ke dalam tubuhnya sendiri. Sehingga, kata Paulus, kalau kita sebagai suami, kita harus mencintai istri seperti Kristus. Artinya apa, saudara? Ketika kita mencintai, kita seperti mengambil istri menjadi bagian dari hidup kita sendiri. Maka barang siapa yang membenci istrinya, membenci tubuhnya sendiri. Saudara bisa nangkap ya analoginya ya. Kamu tuh kalau mencintai istrimu, teladannya itu Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu mengambil kita menjadi bagian dirinya sendiri. Sehingga waktu Kristus mencintai kita, itu dia mencintai dirinya sendiri. Demikian seorang suami, kalau dia benci istrinya, kan logikanya harus diambil, dimasukkan menjadi bagian hidupnya. Kalau dia benci istrinya, artinya dia membenci dirinya sendiri. Wah, ini menarik sekali, saudara ya. Jadi orang kalau sudah betul-betul mengasihi yang lain, itu artinya mengambil orang itu menjadi bagian dari dirinya sendiri. Menyakiti orang itu, menyakiti kita. Menghina orang itu, menghina kita. Cinta kan begitu, saudara ya. Kadang-kadang cinta kita kan abstrak juga. Saudara bisa berantem sama mama papa gara-gara mama papa menghina penyanyi favorit Anda. Kenal pun enggak. Iya kan, datang, kamu sedang joget-joget, ngeliat itu. Apa itu? Itu penyanyi favorit. Mama papa kan enggak tahu. Pakai bahasa patong. Kayak orang nginjek ular gitu. Terus digigit ular jadi kelecotan begitu. Apa itu tari? Jelek. Marah kita. Mama papa bilang apa? Tarian jelek, kampungan. Mulai hari ini saya lawan. Waduh gitu ya. Kurang ajar lawan mama papa. Kenapa? Karena mama papa menghina kamu. Enggak. Menghina siapa? Menghina penyanyi. Loh, kamu kenal juga enggak kok. Kenapa marah? Karena menghina penyanyi itu menghina aku. Ah, kira-kira begitu. Cinta dalam tahap tertentu mengambil bagian orang lain menjadi bagian dirinya sendiri. Ini cinta abstrak loh, saudara. Tetapi cinta Yesus adalah cinta yang luar biasa. Dia betul-betul memasukkan kita menjadi bagian gereja. Sehingga ketika saudara melihat
sesama teman yang diampuni oleh Tuhan. Itu saudara-saudara kita, saudara. Satu tubuh di dalam Kristus. Meskipun kadang-kadang itu gak enak untuk diterima kalau lagi musuhan ya. Kalau lagi baikan sih semua memang kau saudaraku. Tuhan gak salah pilih orang kan gitu kan saudara. Tapi kalau lagi musuhan kan lihat kok kayak begini ya. Saudaraku gitu. Tapi orang yang Tuhan tempatkan di sisi saudara adalah orang yang untuknya Yesus mati. Dan sebagaimana kita dimasukkan ke dalam tubuhnya, demikian orang lain juga menjadi keluarga kita. Karena melewati proses dikuduskan dan dimasukkan menjadi gereja. Maka di mata Tuhan cuma ada satu gereja. Di dalam fakta lokal kita lihat ada gereja lokal. Ada gereja GRI, ada gereja-gereja yang lain di seluruh dunia. Tetapi di hadapan Allah sepanjang zaman cuma ada satu gereja. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan itu adalah kesatuan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Yesus mengatakan relasi itu tidak bisa dihancurkan. Mau ada malaikat, mau penganiayaan, mau apapun. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari Kristus. Kesatuannya demikian kokoh. Kesatuan gereja dan kokoh tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Yesus mengatakan aku dan Bapa itu satu. Waduh, maka barang siapa ada di dalam aku. Itu kuatnya luar biasa. Saudara. Nah sekarang pertanyaannya saudara. Kalau gereja itu satu. Di sini kan Paulus bicara ada 7 macam kesatuan saudara. Satu tubuh, satu roh dan sebagainya. Satu. Dikerjakan oleh Tuhan. Kalau itu satu dan tidak mungkin dihancurkan oleh manusia. Tidak ada satu pun mau malaikat turun, mau penganiayaan, mau kuasa politik, mau kuasa keuangan apapun. Mau nuklir, tidak ada yang bisa menghancurkan kesatuan dalam gereja. Pertanyaannya, kenapa muncul ayat 3? Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Kenapa kita disuruh menjaga unity saudara? Dan faktanya kalau kita lihat banyak yang ribut saudara. Banyak perpecahan gitu. Bagaimana mengharmoniskan dua hal ini? Allah mengatakan dia yang mengerjakan kesatuan. Dan kesatuan yang dikerjakan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tetapi gereja punya mandat untuk menjaga unity. Usahakanlah itu. Kita harus berusaha mengadakan kesatuan. Bukankah Tuhan sudah kerjakan? Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan apa yang Allah sudah satukan. Dan tugas kita adalah merefleksikan itu di dalam gereja lokal, dalam keseharian kita. Kita mau pecah gereja kayak bagaimanapun. Gereja di hadapan Allah tidak terpecah. Tetapi kita tidak bersaksi dengan baik. Dan tidak mewujudkan salah satu bentuk kedewasaan yang Tuhan ingin kita capai. Yaitu orang yang dewasa adalah yang menjaga kesatuan. Engkau bergerak ke seluruh Kristus dan engkau menjaga kesatuan itu. Ciri orang yang dewasa. Karakternya macam-macam. Talentanya berwarna-warni. Tapi dijaga satu. Arahnya pada Kristus. Bertumbuh ke segala arah. Itu adalah dewasa yang bersama-sama. Nah jadi saudara-saudara sekalian. Di sini kita melihat bahwa tidak ada yang bisa memecah. Sehingga kita punya tugas dalam dunia merefleksikan kesatuan itu. Maka kalau kita karena ambisi pribadi, karena iri hati, karena kita egois, kita memecah kesatuan itu. Kita berhadapan dengan yang mengusahakan persatuan. Itu satu hal yang sangat serius sekali. Itu sesuatu hal yang tidak main-main di hadapan Tuhan. Saya mengusahakan kesatuan, saya memasukkan engkau ke dalam gereja. Dan sekarang engkau mengekspresikan perpecahan. Tentu saja saudara-saudara sekalian, unity ini harus dibangun di atas kebenaran. Nanti dalam bagian-bagian ayat terakhir. Unity itu bukan unity karena sembarangan saudara. Saya di Samarinda bicara mengenai unity yang palsu. Unity karena kompromi itu palsu. Pokoknya supaya bersatu sudah. Kita mau ajaran sesat mau beda didiamkan saja. Biar menyebar dalam gereja. Saudara ketika Yohanes menulis surat 1 Yohanes. Dia keras melawan saudara ketika ada sekelompok orang memasukkan ajaran sesat ke dalam gereja. Dia rasul kasih saudara, tetapi dia berteriak. Karena kesatuan itu bukan dibangun di atas dasar kompromi. Itu kesatuan yang palsu.
Ada kesatuan yang dibangun di atas dasar Leviatan, saudara. Leviatan itu teori dari Thomas Hobbes. Satu orang pimpinan di atas kita yang sangat menakutkan. Hobbes mengatakan manusia itu homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi yang lain. Manusia itu mau memangsa. Karena semua manusia mencari felicitas atau keuntungan atau kemakmuran. Tetapi felicitas itu demikian langka. Sehingga manusia harus berebut satu dengan yang lain. Karena kelangkaan felicitas. Maka orang akan menjadi serigala bagi yang lain. Dan pada dasarnya manusia tidak akan takluk pada hukum. Jadi sekarang bagaimana dalam sebuah negara yang semua rakyatnya mau sembarangan tidak mau taat pada hukum. Yang terjadi adalah chaos. Maka dia mengatakan negara perlu satu serigala yang menaklukkan seluruh serigala yang lain. Karena manusia menjadi serigala bagi yang lain harus ada serigala yang sangat menakutkan. Kita semua membayar respek pada dia. Dan tugas dia memberikan keamanan bagi seluruh rakyat. Nah itulah sang Leviatan. Leviatan itu penguasa yang sombong, yang arogan, kata Thomas Hobbes. Dia ambil dari kitab Ayub. Dia sombong, dia arogan, tapi dia diperlukan untuk membangkitkan rasa takut pada orang-orang supaya mereka rela menyerahkan senjata mereka. Mereka serigala, saling menikam. Maka mereka harus menyerahkan senjata mereka pada negara. Maka dia harus kuat luar biasa, menakutkan sehingga orang rela memberikan senjata. Saudara, dalam satu negara di mana semua orang punya potensi menyakiti, menyerahkan senjata pada negara. Kalau orang lain tidak mau menyerahkan, itu kita cari mati. Maka negara harus menjamin semua rakyatnya takut. Itu namanya negara Leviatan. Kita membayar rasa takut, dia membayar dengan rasa aman kepada setiap warga negara. Jadi saudara, kalau boleh saya akan pengen nyakitin orang lain. Saya pengen jahat sama orang lain. Tapi kenapa saya tidak jahat? Kenapa saya bersatu? Karena di atas saya ada serigala besar yang saya takuti. Begitu serigala pergi, saya jadi liar. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak orang bilang, nanti kalau pasca Pak Tong bagaimana ya hamba-hamba Tuhan? Ya biar kita sendiri menguji, selama ini Pak Tong itu Leviatan apa bukan gitu. Iya kan? Kalau selama ini kesatuannya ternyata palsu, ya biar Tuhan bongkar supaya ada pertobatan dan kembali pada yang benar. Kan begitu, saudara. Jangan-jangan anak kita ribut di rumah karena mamanya Leviatan, saudara. Ya, begitu mamanya pergi semua ribut gitu. Satu kelas gak ribut, kenapa? Gurunya Leviatan gitu. Kita masih pakai cara teror dan kekerasan untuk mendiamkan dan menegakkan gitu ya. Nah jadi saudara sekalian, itu kesatuan-kesatuan semacam itu kan kesatuan yang dipertanyakan. Saya tidak bicara dalam konteks negara ya. Konteks negara kadang-kadang hal-hal semacam ini diperlukan, pedang itu masih diperlukan. Itu nanti konteks filsafat politik Kristen dan sebagainya. Nah tetapi kalau kita kembali kepada kesatuan gereja saudara. Kita bukan bersatu karena ada yang ditakuti, karena kompromi, atau bersatu sekedar karena kita punya musuh yang sama. Saya baca buku dari seorang yang menulis buku judulnya Francis Fukuyama punya buku. Kalau nggak salah Great Disruption atau saya lupa bukunya sebelum buku itu. Francis Fukuyama, seorang sosiolog, dia bilang begini. Kesatuan itu ada kesatuan karena kekeluargaan. Jadi karena saya keluarga, saya bersatu. Saya kira mungkin kekristenan juga karena kita satu di dalam Kristus. Itu kesatuan bukan keluarga jasmani tapi rohani. Dan yang kedua dia mengatakan manusia bisa bersatu secara sosiologis karena punya musuh yang sama. Kesamaan musuh. Jadi kalau kita punya musuh yang sama, kita bisa bersatu. Seperti Pilatus dan Herodes bisa bersatu. Bisa ada unity karena musuhnya sama. Nah untuk Indonesia kan saudara, kata guru sejarah saya dulu, kita bersatu dari Sabang sampai Merauke karena penjajahnya menyatukan kita. Saya masih ingat waktu SMP kan kita mikir, jadi kita disatukan karena musuhnya sama ya? Iya, kita dulu banyak kerajaan akhirnya jadi satu. Kenapa? Musuhnya sama, kita ngelawan Belanda. Terus ada teman saya yang nanya, Pak, lah kalau sekarang Belandanya sudah pergi kita bersatunya karena apa? Ya itu, kita butuh musuh baru kan gitu kan saudara.
Musuhnya apa Pak? Kemiskinan gitu ya. Cuman kita pikir abstrak banget ya musuhnya kemiskinan ya. Musuh kita bersama adalah kemiskinan. Musuh kita kan retorikanya begitu kan saudara ya. Ya, tetapi sebetulnya di dalam filsafat politik dan dalam teori-teori yang diaplikasikan dalam advertising itu masih berjalan saudara. Kalau kita mau bersatu, kita cari musuh atau ciptakan musuh dalam teori perang begitu. Satu negara nih ya, kesatuannya itu terancam, ciptakan musuh. Bahaya laten komunis, langsung bersatu saudara. Jangan pecah, kita terancam. Nah komunisnya udah hancur dari dulu-dulu saudara. Tapi tiba-tiba begitu ada alarm, semua bersatu, musuhnya dimunculkan. Ya, pertanyaannya itu betul-betul musuh atau musuh yang diciptakan? Itu teorinya Clausewitz ya. Jadi bagaimana menciptakan musuh imajiner. Ya kan? Perusahaan teknologi A, dia menjadikan teknologi B itu kompetitor. Lalu declare perang, menyatukan. Menyatukan siapa saudara? Menyatukan fans boy-nya. Ya, merapatkan, menjaga kesetiaan itu membangun musuh tapi juga meningkatkan loyalitas saudara. Dari fanboy-nya. Ini dia declare perang loh. Wah saya ikut yang ini dan sebagainya ya. Pokoknya ini yang terbaik. Wah, kemudian memberikan apologetika dan sebagainya. Akhirnya menjadi satu saudara. Kenapa? Jelas musuhnya. Punya musuh bersama gitu. Jadi saudara sekalian, apakah kesatuan, ya memang saudara, kita melawan iblis dan sebagainya itu menyatukan kita. Tapi kan kita bukan dipersatukan karena iblis saudara, kan konyol itu. Kenapa gereja bersatu? Karena iblis. Jasanya besar sekali ya gitu ya. Kita gak dipersatukan karena iblis loh saudara. Kita dipersatukan karena Kristus, union with Christ saudara. Itu yang menyatukan kita loh. Anugerah dari Kristus. Jadi visi siapa yang menyatukan kita? Visi Kristus harusnya saudara. Firman Tuhan, pribadi Kristus, itu yang membuat kita bersatu saudara. Itu dorongan kita yang paling kuat. Karena kita ingin seperti Kristus, kita mau memancarkan kemuliaan Allah Tritunggal. Itu yang menjadikan kita satu saudara. Nah jadi di sini Alkitab mencatat kesatuan begitu penting. Usahakanlah kesatuan. Nah kesatuan ini bukan kesatuan yang tidak ada warna. Di dalam ayat yang ke-6, ini kan saya khotbah pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus saudara ya. Jadi Yesus naik ke atas, di situ Yesus disejajarkan dengan Yahweh. Sebagaimana Yahweh itu menang, maka di sini digambarkan Yesus juga naik ke Sinai, lalu kemudian memberikan pemberian-pemberian saking limpahnya. Seperti raja yang menang perang lalu memberikan jarahan untuk seluruh rakyatnya. Maka dikatakan betapa murah hatinya Tuhan memberikan kepada gerejanya itu anugerah saudara. Apa yang diberikan saudara? Warna-warni saudara. Berbagai macam talenta dan berbagai macam karunia. Dia memberikan rasul, memberikan nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Dia berikan semuanya itu saudara. Jadi ini adalah unity yang colorful. Gereja itu tidak cuma satu macam orang saudara. Gereja itu kesatuan yang harus mempertahankan kesatuannya di tengah berbagai rupa-rupa anugerah yang Tuhan berikan sebagai kekayaan gereja. Nah disinilah kedewasaan kita saudara. Bagaimana kita menjadi gereja yang satu meskipun berbagai macam talenta Tuhan berikan. Kadang-kadang saudara ya, kalau gembalanya itu mahir dalam penginjilan. Khotbahnya pasti menekankan penginjilan saudara. Lalu kemudian jemaat mulai ngomong, kamu tuh penginjilan bagus loh Pak Pendeta. Cuma kayaknya di gereja sebelah itu kok penggembalaannya bagus ya. Pak Pendeta kapan latih kita untuk penggembalaan? Simple kan harusnya. Oh iya, dia bagus ya. Oke kita undang dia untuk memperlengkapi kalian penggembalaan. Sehingga nanti muncul kan gembala, pengajar diberikan Tuhan kepada gereja untuk melatih, equip. Sehingga akhirnya dia bisa melayani. Oh iya saya panggil dia ya. Mungkin kemudian untuk latih lalu kemudian kamu bisa. Setelah itu kamu juga train kepada yang lain. Supaya gereja ini muncul banyak orang-orang yang punya hati gembala dan punya kemampuan untuk menggembalakan. Harusnya begitu. Terus ada orang lagi yang ngomong, Pak penginjilanmu bagus. Penggembalaan kamu sudah mulai kerjakan. Tetapi kita kok kurang pengajaran ya Pak ya.
Seminar-seminar mengenai tema doktrin kurang, tentang keluarga kurang. Kita perlu loh Pak. Kayaknya ini kita terlalu banyak penginjilan loh Pak. Nah, kalau misalnya kita bilang iya ya, tapi aku lemah loh. Di bidang misalnya keluarga. Doktrin aku tahu tapi aku kurang kuat loh, misalnya begitu ya. Gimana ya Pak ya? Oh ya saya tahu, saya kenal ada satu teman. Dia seorang yang sangat mendalami tema keluarga. Dia harusnya bicara banyak mengenai bagaimana kitab suci mendidik keluarga. Biar dia yang didik, kita panggil orangnya, perlengkapi jemaat. Lalu kemudian ada orang yang sangat kuat sekali dalam doktrin. Dia akan memperlengkapi kalian supaya kalian bisa mempertahankan iman, panggil orangnya. Sehingga pendeta itu menyadari bahwa kemampuannya terbatas. Dan Tuhan memberikan begitu banyak anugerah kepada gereja. Banyak orang yang Tuhan berikan. Tugas dia adalah menjaga supaya jemaatnya diperlengkapi. Simple, panggil, didik, selesai. Jemaatnya bertumbuh. Tapi saudara, betapa seringnya yang terjadi begini. Pak Pendeta, pengembalaannya kurang. Jemaatku sekalian. Orang kalau tidak menginjili itu bunuh diri gereja. Benar sih saudara kalimatnya ya. Penggembalaan itu tidak penting. Gereja itu sebelah yang dipikir gembala terus tidak memberitakan Injil. Mati itu gereja. Gitu kan ya. Terus ada yang bilang pengajaran penting. Pengajaran. Kalau nggak ada yang lahir baru gimana? Siapa mau diajar? Ini tuh kita dipanggil dan sebagainya saudara. Bela diri. Menganggap apa yang Tuhan berikan kepadanya yang paling penting di dunia. Saudara demikian juga dengan kita loh saudara. Ini saya bicara ekstrim kehidupan seorang pendeta. Bagaimana dengan kehidupan seorang jemaat? Jangan-jangan nih jemaat saudara ya. Saudara diberikan Tuhan karunia untuk boleh memberitakan Injil. Terus saudara memandang rendah orang yang sering rajin datang persekutuan doa. Doa terus gak penginjilan. Apa itu? Gak ada gunanya. Gak ada hati gitu kan saudara. Terus orang yang suka besuk bilang penginjilan, gak punya cinta kasih. Yang paling penting itu besuk dan sebagainya. Jangan-jangan kita punya mata demikian saudara. Yang keliling KKR regional bilang, kamu itu gak cinta Tuhan. Loh kok gak cinta Tuhan? Gak pernah KKR regional? Mana cintamu pada Tuhan? Loh aku memang gak pergi begitu, tetapi aku pergi ke rumah sakit, membesuk orang sakit, mendoakan orang sakit, menguatkan orang sakit. Kamu cuma peduli rumah sakit di sekitar gerejamu. Gak cinta Tuhan. Saudara betapa gampangnya kita ya menghina karunia yang Tuhan berikan kepada orang lain. Tetapi kita mesti menyadari indah ya Tuhan ya. Tuhan memberikan karunia yang beragam. Sehingga di dalam pertumbuhan kita alangkah indahnya kita saling belajar saudara. Tuhan kasih aku karunia untuk humas. Oh saudara ada orang yang humasnya itu luar biasa loh saudara. Ketemu sama orang, dia bisa tahu bagaimana berbicara, menyentuh hati orang. Orang tuh tergerak gitu ya. Saya lihat ada orang, waduh luar biasa sekali ya. Ada dulu, saya masih ingat Ibu Hani approach satu sekolah. Ya saya ikut di belakang gitu ya. Saya sudah berapa kali ke sekolah itu gak tembus. Ibu-ibu datang. Tebak-tebak, ibu-ibu gimana, bawa kelengkeng, bawa apa gitu kan ya. Makan-makan, habis itu tembus school. Oh saya belajar gitu, ada yang orang karunianya kayak begitu ya. Ya, ada orang namanya Ibu Lina. Ibu Lina datang ke terminal bus, bawa traktat, bawa brosur. Datang kumpulkan preman. Sini, saya kaget gitu ya. Ibu-ibu itu, sini, panggil teman-temanmu. Panggil semua terus. Itu kalau saya saudara bisa digorok, apa lu mau gitu ya. Preman-preman di itu stasiun bus itu, kumpul semua preman. Nih ya. Ini brosur penting, lu mau masuk surga gak? Mau bu gitu ya. Ini kebaktian penting KKR, ini orang bisa mendengarkan firman Tuhan masuk surga. Tempel ke semua angkot itu ya, yuk jangan main-main loh. Ini pekerjaan Tuhan, iya bu, ditempel saudara. Itu preman-preman diperintahin suruh nempel satu-satu stiker apa. Saya lihat, waduh kok kayak begini ya. Saya enggak bisa loh gitu. Tapi hari itu belajar sesuatu saudara. Kemarin waktu ada orang salah paham demo, ada satu acara kita. Entah itu Revo 500 apa, dikirain bagi sembako saudara. Jadi masyarakat sudah datang siap ngantri. Terus karena nggak ada sembako mereka kan marah saudara. Waduh, saya dikasih laporan Pak Ivan di depan ada
orang marah bagaimana gitu. Wah, saya lagi mikir, siapa yang ngadepin ya? Kita pikir-pikir, lalu tiba-tiba saya diberi laporan. Sudah ada yang nangani. Siapa yang nangani? Ibu Lina. Saya pengen tahu kan. Akhirnya pergi demonstrannya. Ibunya ngomong gimana ya? Oh, ibunya bilang begini. Saya dengar dari orang ya, ibunya bilang gini. Di sini enggak ada sembako, Bapak Ibu, adanya firman. Yuk masuk yuk gitu, pergi gitu. Tidak ada sembako, adanya firman Tuhan. Mungkin salah info, yuk masuk kita dengar firman sama-sama. Pada akhirnya ya sudahlah, mereka bubar. Nah itu kan kayak begitu saudara sekalian ya. Seperti itu kita harus menghargai sebagai keunikan yang luar biasa. Kadang saya pergi ke Surabaya ketemu, loh ibu sama bapak lagi apa di sini? Lagi naik kereta, mampir dari kota ke kota. Mau apa? Ini kan Pak Tong lagi KKR keliling. Jadi saya mampir ke kota ini, terus kemudian bagi brosur, kemudian pergi ke kota berikutnya. Ada orang kayak begitu loh, saudara punya hati loh. Ini adalah karunia yang berbeda-beda. Saya pergi ke Medan, lagi khotbah, ketemu satu orang itu papanya Pak Holi yang pengurus, namanya Pak Mulyamin. Ya, lalu kemudian ketemu, karena dia orang Mandarin, orang pusat, saya sapa Pak Mul gitu. Pak Ivan, ada apa di sini? Memang ada tugas Pak, saya setiap berapa bulan sekali di Medan gitu. Oh begitu, lah Pak Mul ada apa? Nah ini kan mau KKR-nya Pak Tong bulan depan. Iya, terus Bapak kesini ngapain? Ya humas toh. Oh saya tahu gitu. Setiap Pak Tong mau KKR, saya datang ajak-ajak teman-teman supaya datang KKR. Ada orang kayak begitu loh saudara. Talentanya, Pak Ivan hari ini bisa ketemu teman saya enggak? Jam berapa Pak? Ini makan siang saya ajak dia. Pak Ivan ceritain mengenai KKR-nya Pak Tong. Biar dia mau datang. Saudara ini talenta karunia yang unik-unik. Macem-macem saudara orang itu ya. Tetapi ketika kita melihat gereja memerlukan kesatuan di tengah-tengah keragaman. Kalau semua orang mesti sama kayak kita. Lalu kita paksaan semua orang harus maunya sama saya. Minatnya pengembalaan. Minatnya apologetika, semua apologetika. Minatnya konseling, semua konseling. Ya bubar gerejanya saudara. Ya kan? Jadi saudara kita mesti melihat semua orang punya tempat. Ada saudara kita yang sangat tertarik kepada teknologi, bagus. Ada yang tertarik kepada HAM, bagus. Ada yang tertarik misalnya kepada misalnya isu-isu lingkungan, itu sangat bagus. Sehingga dengan demikian gereja itu menjadi limpah, menjadi sesuatu yang penuh dengan kesatuan dan anugerah Tuhan. Nah jadi saudara sekalian, dewasa di dalam Efesus 4 kuncinya adalah keserupaan dengan Kristus. Dan di situ dimulai dengan unity yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri kita. Tanpa unity itu kita sulit mencapai kedewasaan. Tim sepak bola tanpa unity, sehebat apapun tendang bola, ya susah menang saudara. Semua orang mau sendiri-sendiri kok, mau menggiring bola, mau ditepukin tangan. Tapi ketika mereka ada unity, punya goal bersama, maka mereka ada kemungkinan untuk menang. Nah bahkan saudara, untuk kita dewasa, kita perlu firman Tuhan. Tadi pagi kita membahas 1 Yohanes pasal 2 ayat 12-14. Untuk orang bertumbuh, orang perlu memahami firman. Untuk menjadi dewasa perlu firman. Tetapi pernahkah kita berpikir untuk memahami firman kita perlu unity, kita perlu komunitas saudara. Kalau gak ada kesatuan, kalau tidak ada orang lain, tidak ada komunitas, saudara dan saya tidak mungkin memahami firman. Hal paling sederhana. Memahami firman Tuhan bukan proyek individu. Tuhan memberikan firman untuk dipahami oleh gereja, komunitas saudara. Cobalah saudara memahami firman individu, banyak ngaconya. Banyak ngaconya saudara. Saya ambil contoh saudara, misalnya ya. Kita mulai dari baca firman pribadi saudara. Oh ayat ini maksudnya begini, saudara mulai baca ya. Oh maksudnya begini ayat ini. Saudara tahu. Terus saudara pergi ke gereja. Ya, jadi dari pribadi masuk ke komunitas lokal. Dengar khotbah saudara. Begitu dengar khotbah, maksudnya ayat itu begitu ya. Saya gak kepikir bahasa aslinya itu. Pendeta mulai membongkar.
Saya baru tahu loh bahasa aslinya tuh seperti itu. Oh, Allah itu pengasih. Oh, pengasih itu begini maksudnya. Allah itu penyayang. Oh, penyayang itu begini. Dia tuh panjang sabar. Oh, panjang sabar itu apa? Hidungnya panjang. Panjang hidung. Erek hapayim itu kenapa itu? Besar kasih setianya. Heset, apa itu heset? Emet, apa itu emet? Kita mendapat sesuatu yang baru. Wah, menarik ya. Lalu kemudian pendeta mulai khotbah. Agustinus bilang begini, kalau Calvin bilang begitu. Nah, ini apa lagi? Pulang tertarik saudara baca Agustinus, Calvin. Wah, tadi siang saya khotbah. Agustinus mengaitkan 7 roh di dalam Yesaya dengan khotbah di bukit. Mungkin ada orang yang mengatakan, wih menarik itu. Saya mau cari. Agustinus bilang apa? Ada 6 roh, kenapa Agustinus tafsir itu 7? Lalu Calvin bilang apa? Nah, di situ langsung kenal dengan tradisi. Dari pribadi, komunitas lokal, masuk kepada komunitas sepanjang sejarah tradisi. Luther ngomong apa, Calvin ngomong apa, Agustinus ngomong apa, terus saudara. Masuk dalam komunitas yang panjang. Yang ketiga saudara, masuk komunitas ahli. Ya, jadi misalnya masuk ke dalam komunitas ahli-ahli. Misalnya, ada kelompok-kelompok ahli perjanjian baru, perjanjian lama, ahli filsafat, ahli bahasa, ahli arkeologi. Itu menjadi sesuatu yang memperkaya kita juga. Lalu berikutnya saudara, saya memahami itu lalu saya mempraktekkan dalam komunitas lokal. Karena firman itu perlu dipraktekkan saudara. Dan saya praktekkan dalam komunitas lokal. Dan ketika ngobrol sama teman, ada makna baru yang saya belum pernah kepikir. Saya belajar lagi. Lah dari situlah saya kemudian memikirkan, bagaimana ayat itu diterapkan di dalam sepanjang sejarah. Cuma memahami satu bagian saudara. Kita perlu komunitas sepanjang sejarah untuk paham itu. Saudara dan saya talentanya terbatas bukan? Kita tidak ahli bahasa Ibrani, tidak ahli bahasa Aramaik, tidak ahli bahasa Yunani. Tidak ahli filsafat, tidak ahli bahasa, tidak ahli ini, tidak ahli itu, tidak ahli arkeologi, tidak ahli sastra. Dan Tuhan berikan itu kepada gereja. Saling melengkapi saudara. Gereja zaman sekarang, bahkan gereja zaman dulu memberikan warisan kepada kita. Kita memahami, oh ada yang bahkan riset sampai mendalam. Lalu kemudian dia melahirkan satu hal yang membuat kita paham. Saya baru paham ternyata. Itu ketika Yesus mengatakan bahwa alam maut tidak akan bisa menguasainya, the gates of Hades. Ternyata dalam arkeologi ada tempat namanya gerbang Hades di Kaisarea Filipi. Itu dari sumbangan siapa? Ahli arkeologi. Loh, gerbang Hades itu tempat apa? Itu tempat penyembahan dewa Pan. Sehingga adakah kemungkinan ketika Yesus mengatakan kalimat itu, dia sedang ada di situ. Maka para arkeolog menyusun teori-teori. Kalau Yesus mengatakan di depan itu, maka artinya dia sedang proklamasi gereja di depan kuil penyembah berhala. Menarik saudara. Wah, ini membuat saya lebih memahami bagian firman Tuhan ini. Sumbangsi siapa? Komunitas, orang lain. Orang punya keahlian. Jadi jangan bilang sekolah nggak perlu. Iya kan? Sejarah nggak penting. Orang sejarah nggak diajarin investasi, nyari duit. Hidup bukan cuma urusan nyari duit loh saudara. Sekolah itu scam. Iya kan? Buat apa jadi ahli sastra, gak ada gunanya, gak menghasilkan duit. Ya buat apa jadi ahli ini, jadi ahli itu. Nah kalau Tuhan memberikan karunia kepada kita saudara. Dan kita mengembangkan. Ya, suatu hari orang itu sudah cari duit banyak, stres. Sudah stres mau pergi kemana saudara? Pergi ke psikolog. Tapi psikolognya tutup saudara. Kenapa? Karena psikolognya semua jadi beli kripto. Berhenti jadi psikolog. Jadi dia stres gimana? Waduh, beli kripto. Akhirnya dia sudah stres. Akhirnya dia sakit kanker. Ya, lalu kemudian dia ada tumor di otaknya. Dia perlu bedah otak saudara. Lalu pergi ke dokter. Dia bilang dokternya memang sudah pada pergi semua jadi investor karena dia dengar video kamu katanya itu scam, jadi mereka bilang tidak mau bodoh lagi, mau jadi orang pintar. Tapi ada satu tuh, dia kayaknya kemarin belajar bedah otak,
kamu boleh dioperasi otaknya sama dia. Ketemu, dok, dokter sekolah di mana? Lah saya tuh dengar video kamu, katanya sekolah itu scam. Saya belajar dari YouTube sih, bedah otak gitu. Kayaknya saya bisa deh bedak otakmu gitu kan ya. Gitu. Saudara tidak bisa kayak begitu, semua orang punya karunia dan kalau saudara punya itu dan saudara mau mengembangkan, ya kembangkan. Jangan dengerin yang kayak begitu. Karena dunia ini perlu saudara dan gereja juga perlu. Perlu ahli konseling, perlu ahli psikologi. Teorinya belum ketemu, kenapa? Karena ahli komunikasinya bilang komunikasi itu scam. Tidak perlu ilmu komunikasi. Ya bagaimana cara mengkomunikasikan, itu juga perlu teori. Lalu kemudian stasiun TV tutup semua. Kenapa? Karena ahli komunikasi, ahli teologi, teknologi, ahli IT-nya semuanya tidak mau sekolah. Kekurangan. Mereka semua beli saham gitu. Jadi saudara ada orang yang memang ahli di sini, ya sudah jalankan itu. Tapi ada banyak orang ahli di tempat lain. Kita kenapa begitu gampang dibodohi gitu saudara. Saya lihat anak-anak ya pilih jurusan dan sebagainya. Oh ini enggak apa-apa. Setiap orang tidak lagi menggumulkan Tuhan, engkau memberikan aku karunia apa. Gereja itu bisa mendapatkan apa ketika aku memberikan karuniaku ini. Jangan takut untuk menggumulkan saudara. Saya kok sangat suka sastra, gumulkan saudara kalau perlu. Ada murid saya bilang, saya ini ingin meneliti gempa. Mamanya tepuk jidat, lu kerja apa gempa gitu. Ya satu sisi kita bisa pikirkan saudara ya, prospek Indonesia siap apa tidak, negara mana dan sebagainya. Tetapi bukan berarti hal itu tidak bisa ditelusuri saudara. Ya, tidak bisa ditelusuri. Karena kita perlu komunitas yang besar bahkan untuk memahami satu bagian yang sangat kecil di dalam kehidupan. Sekarang ada yang namanya butterfly effect kan saudara. Kepakan sayap kupu-kupu di Meksiko atau mana gitu bisa mengakibatkan tornado besar di negara mana begitu. Itu dihitung sama satu orang ahli. Dia masukkan kalkulasinya, tinggal komputernya nyenek, ngopi, balik dia kaget melihat hasilnya. Itu kan teori butterfly effect gitu saudara. Maksudnya adalah satu hal yang kecil itu bisa berimpact begitu besar dalam dunia. Nah dari teori-teori begitu ditemukan kita memahami saudara bagaimana kitab Esther itu misalnya. Saya memahami kitab Esther begitu. Satu hal kecil yang dilakukan itu efeknya keselamatan satu bangsa. Ya. Cuma dari ratu ngambek keluar, nggak mau. Ayo keluar pasti, nggak mau. Ya. Keluar, nggak mau. Wah itu dari itu. Dari nggak mau. Satu bangsa bisa diselamatkan. Kalau Tuhan sudah atur, saudara, kita bisa memahami, waduh providensi Allah itu luar biasa. Dari berbagai macam sumbangsih pengetahuan. Jadi saudara-saudara sekalian untuk memahami firman saja, kita perlu komunitas, kita perlu gereja. Saya bisa ajar anak saya sendiri, iya. Tapi mungkin ada orang yang punya karunia mengajar lebih dari saudara. Dan dia ada di sekolah minggu. Kenapa kita tidak menitipkan anak, tolong didik anak saya. Kamu mungkin punya pengetahuan lebih dari saya, punya kapasitas mengajar lebih dari saya. Perlengkapilah dia, karena kita sama-sama mau bertumbuh menjadi dewasa. Ada orang lain saudara, ada orang lain. Saya selalu mengatakan orang di zamannya perjanjian baru mau menikah, karena memang usianya itu masih muda. Perempuan muda yang menikah biasanya dicariin mentor. Karena mereka sendiri tahu dia tidak capable. Dia bukan profesional, dia tidak langsung jadi istri yang hebat. Dia perlu banyak belajar. Karena memang usianya masih muda. Ya kan zaman dulu menikah umur 16-17 itu biasa saudara. Masih anak SMA loh gitu kan. Perlu dibimbing. Nah kalau sekarang kan usianya juga sudah relatif lebih mateng ya. Tapi bukan berarti usia kedewasaannya itu juga mengikuti usia biologisnya. Tetapi kalau sekarang cari mentor kesannya kamu kan sudah menikah, sudah gede. Tetapi justru ketika kita di komunitas misalnya OSG couple dan sebagainya, ketika kita ada kesulitan, kita tahu ada orang lain yang mungkin pernah mengalami dan mungkin punya wisdom untuk kita. Saudara. Dan mungkin ada teman kita yang punya karunia yang bisa melengkapi kita. Saudara sekalian untuk mempraktekkan firman, untuk memahami firman perlu komunitas.
Ya, tadi sudah mengerti, mempraktekkan perlu komunitas. Saudara mau belajar sabar, perlu komunitas. Tadi siapa ya? Ada pengurus bilang, kita selama retret ini juga dilatih karakter oleh Tuhan. Belajar sabar katanya gitu. Kenapa saudara? Karena liftnya itu cuma 2 dan lambatnya minta ampun saudara. Dan hotelnya rame. Jadi itu sabar nunggu gitu ya. Saling ngalah, kamu duluan gitu ya. Nah, akhirnya belajar sabar, menghargai, saling mendahulukan kan begitu saudara ya. Meskipun nanti kan gak naik-naik ya. Kamu dulu ya. Mau keluar juga begitu. Kamu dulu, bapak dulu yang keluar. Enggak, kamu dulu, bapak dulu. Akhirnya kita begini-begini gitu ya. Itu saling belajar saudara. Kita perlu komunitas untuk saling belajar. Untuk berbagi, untuk sabar dan yang lain ya. Karakter itu perlu komunitas. Untuk mengenal diri kita perlu komunitas. Untuk memahami sifat, bakat, potensi itu perlu komunitas. Karena mungkin kita tidak sadar bakat kita sendiri saudara. Tapi teman kita mungkin tahu. Ada orang-orang yang mungkin terlalu sombong, terlalu over confident. Dia rasa dia berbakat, padahal tidak. Saya kenal ada satu orang yang kemanapun dia selalu mau nyanyi. Di kondangan-kondangan, dimanapun dia selalu pegang mic dan dia nyanyi. Dan seperti biasa, kita tersenyum mendengar dia bernyanyi. Suaranya gak bagus saudara. Tapi dia merasa dirinya bagus itu. Ya. Jadi kita perlu orang lain juga kan untuk mengetes saya itu sebagus apa gitu. Ya, kita rasa diri kita tuh jago main piano. Kan kita perlu, kalau ketemu orang yang jago bisa nanya. Ya, saya mainnya benar-benar bagus atau biasa aja sih gitu. Atau jangan-jangan kita memang berbakat tapi kita merasa minder. Kamu kayaknya bisa loh jadi guru sekolah minggu yang baik. Aku gak pernah bisa. Bisa lah kamu coba, aku sudah coba, aku hancur, gagal total. Loh kenapa begitu? Iya aku gak kayak Billy Graham. Oh lah iya pantas ya. Terlalu arogan kamu gitu kan ya. Aku gak kayak Billy Graham gitu. Kamu coba bisalah jadi konsumsi di gereja masa. Aku kalah kemarin sama Gordon Ramsay gitu ya. Nah itu temen dorong, enggak kamu bisa lah, kamu bisa. Dikuatkan saudara. Ya, jadi kita butuh yang lain. Saya melihat saudara, Spurgeon itu akhirnya kan mengenal Tuhan, berani melayani karena kan didorong. Ada orang yang mendorong dia. Kadang-kadang kita perlu ada orang yang menemukan bakat kita. Agustinus itu melayani, dia didorong saudara. Dipaksa malah. Tuhan pakai komunitas. Saudara tahu kan ya ceritanya dia jadi uskup di Hippo. Itu kan dipaksa. Jadi dia tuh tidak mau saudara. Dia betul-betul, dia tuh punya kapasitas memimpin. Buktinya apa saudara? Setelah Agustinus pensiun, dia menghasilkan 80 uskup. Uskup itu pemimpinnya pemimpin loh. Dia mentor sampai 80 uskup keluar. Itu tidak main-main saudara. Levelnya uskup didikannya dia. Bayangkan kalau dia tidak menjadi orang seperti itu. Dia tuh cuma mau nulis, kasih nasihat konseling. Nah dia itu tahu. Kalau ada uskup mau pensiun, dia tidak pernah mau pergi ke kota itu. Dia cari yang uskupnya itu ceritanya masih panjang menjabat. Begitu ada kota nggak ada uskup, dia nggak mau ke situ. Karena dia tahu dia bisa diseret, dipaksa langsung jadi uskup. Itu hukum pada waktu itu. Suatu ketika dia ke Hippo saudara. Ada satu orang mau jadi hamba Tuhan, perlu dikonseling. Dia datang, konseling pribadi. Ada orang yang mengenali. Ada teolog terkenal Agustinus ke kota kita. Kasih tahu Valentinus. Valentinus uskup dikasih tahu. Valentinus. Agustinus datang. Kebetulan. Valentinus itu memang masih menjabat. Tapi rencananya mau resign saudara. Kita tangkap dululah dia. Kita jadiin apa, imam atau apa. Nanti tahun-tahun depan saya pensiun dia naik jadi uskup. Tangkap dia, ditangkap saudara. Seret, seluruh kota udah tepuk tangan gitu ya. Agustinus, mau diapain saya, mau diapain? Mau diangkat jadi uskup, wah nangis gitu kan ya. Tenang, ya masih ada Valentinus. Iya justru itu ada Valentinus, kenapa aku diangkat jadi uskup? Aku gak bisa, dia kan uskup. Jadi imam dulu, wah nangis gitu kan. Wah kenapa nangis dia gak mau jadi imam? Tenang aja, paling cuma setahun 2 tahun habis itu jadi uskup. Nangis lagi dia kan ya. Akhirnya dilantik saudara di situ, dipaksa. Ya kan, kamu bisa, aku gak bisa. Terus akhirnya dia bilang, Valentinus dia tulis surat.
kalau engkau masih menyayangi aku dan gerejamu, supaya gerejamu tidak hancur, kasih waktu aku studi 1 tahun lagi. Aku akan mempersiapkan diri baik-baik dan setelah 1 tahun aku akan menerima jabatanku. Diizinkan. Dia pulang, dia persiapan 1 tahun, balik lagi ke Hippo, lalu kemudian di situ dia menjadi jabatannya lebih rendah dulu, imam atau apa saya kurang tahu. Tetapi dia adalah satu-satunya orang yang bukan uskup, yang dikasih wewenang untuk bicara di pertemuan para uskup. Saking hebatnya dia. Dan itu Agustinus merasa dirinya itu nothing gitu. Jadi perlu ada orang yang mendorong dia, ya seperti kata Plato. Orang itu biasanya yang mau jadi pemimpin, tidak punya kualifikasi pemimpin. Tidak ada isinya, serakahnya banyak. Lalu mau jadi pemimpin. Maka kita harus sekolahkan, didik baik-baik calon pemimpin. Supaya bisa membedakan mana adil, mana tidak adil. Nah orang itu disekolahkan, diajari pengetahuan, diajari filsafat, diajari karakter, diajari kecukupan pada diri dan sendiri. Sehingga akhirnya mateng mecer. Kata Plato, begitu dia sudah mecer, ada satu masalah. Dia udah pinter, dia udah jiwanya stabil, karakternya baik, tidak suka tamak, tidak mau kuasa, dia suka belajar, mengembangkan diri, berbuat kebaikan, pasti tidak mau jabatan. Maka kata Plato, yang tidak punya isi suka jabatan. Yang berisi tidak mau jabatan. Maka dia bilang, hai warga kota, setelah kamu lihat orang-orang kayak begini, tugasmu tangkap dia, paksa dia jadi pemimpin. Maka saudara-saudara sekalian, kalau dipikir-pikir Plato ada benernya saudara ya. Biasanya yang aku mau jadi ini, mau jadi ini. Biasanya tuh yang kayaknya maunya bukan berkorban gitu. Orang yang mau berkorban, ngapain saya jadi begitu? Ya nanti di gereja kita tangkepin ya mereka yang itu ya. Kasih tahu kita tangkap rame-rame. Seperti Agustinus kita tunjukkan. Nah poin saya adalah kadang-kadang saudara kita juga tidak bisa melihat karunia kita karena mungkin kita salah lihat, kita terlalu sombong dan sebagainya. Dan komunitas itu membuat kita bisa memahami dan punya bakat. Saya dulu saudara waktu SMA itu enggak kepikiran itu khotbah. Karena teman saya dari SMP selalu bilang saya itu tukang kecap. Jadi kalau misalnya ada acara apa gitu ya, misalnya guru PKN ya. Presentasi, Ivan. Kenapa Ivan? Tukang kecap Pak, tukang kecap Bu gitu ya. Maksudnya apa? Saya tanpa persiapan saya maju lalu saya bicara. Ya, tukang kecap, si tukang kecap. Jadi bagi saya kemampuan berbicara itu bukan aset, itu bukan potensi. Itu hal yang memalukan. Ya. Tukang kecap. Sampai akhirnya saya mulai belajar. Loh, kalau tidak ada orang yang pakai perkataan, orang-orang seperti Nelson Mandela dan sebagainya, membela banyak orang, nyawa orang, itu karena perkataan. Justru itu sesuatu hal yang penting, harus dipakai untuk yang baik. Baru saya sadar kemampuan berbicara itu bukan aib. Tetapi sesuatu yang bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah itu peran dari orang lain yang mendorong, kamu itu bisa. Kamu coba jadi pembicara, jadi guru sekolah minggu dulu. Coba pakai itu, latih jadi guru sekolah minggu. Iya ya, saya bukan tukang kecap, saya guru sekolah minggu. Gitu. Saudara, orang lain bisa menghancurkan, tapi komunitas bisa menguatkan, bisa memunculkan. Ya. Ada ibu yang bilang, masakanku ndak enak. Begitu incip, waduh perusak selera ini. Ini masakan apa? Ndak enak, lidahmu itu yang rusak. Enak ini Bu, masak Bu gitu. Cuma kayak begitu, ada loh saudara orang yang begitu. Masakannya enak tapi rasa ndak pernah bisa masak. Komunitas menemukan orang-orang demikian, mengembangkannya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan orang-orang termasuk pemimpin gereja. Dikatakan di sini Tuhan memberikan gembala, Tuhan memberikan nabi, rasul, pemberita Injil, Tuhan memberikan pengajar, ayat 12 untuk equip, memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi tugas kita itu memperlengkapi, lalu kemudian mendewasakan, dan juga
memastikan saudara itu firm di dalam iman saudara, menjadi edifikasi doktrin. Sehingga saudara tidak terombang-ambing, itu tugas kita. Sehingga kita merasa bahwa tugas kita berhasil apa tidak, bukan dari seberapa banyak catatan khotbah saudara. Pak Ivan, ini saya punya catatan lengkap khotbah Bapak. Ini loh, saya udah bikin Pak Ivan. Saya apalin khotbah Pak Ivan. Bukan begitu, saudara. Tetapi ketika orang itu mendengar, dia stabil. Dia gak gampang terombang-ambing. Dia mulai dewasa. Dia mulai melihat keragaman. Dia mulai menjaga kesatuan. Dia mulai terlibat di dalam tubuh Kristus. Dia mulai bisa capable melayani. Pak Ivan, terima kasih. Tadinya saya tidak bisa penginjilan, sudah bisa penginjilan. Ini tugas hamba Tuhan. Terima kasih Pak Ivan. Tadinya saya nggak ngerti. Saya kira menyalami cuma nyambut-nyambut. Saya memahami ternyata bagaimana Yesus adalah seorang asyir. Dia menyambut kita, maka saya juga ikut berbagian di dalam kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian saya menyambut orang seperti Yesus asyir sejati. Terima kasih saya sudah diperlengkapi melayani. Saya tadi gak bisa humas Pak, sekarang saya diperlengkapi, saya bisa ketemu orang, saya bisa mengajak orang untuk datang acara penting. Saya diperlengkapi. Tujuannya itu saudara. Thank you, sekarang saya sudah tahu ketika pergi ke rumah sakit apa yang harus saya omongkan. Datang, gimana sakit? Mau sembuh gak? Saya doakan ya. Gitu. Jangan begitu gitu ya. Saya pernah pergi ke rumah sakit sama satu orang, saudara. Mau sembuh. Kalau mau sembuh saya doakan sekarang. Gitu ya. Setelah dia doakan ya. Sekarang dengar ya. Mau sembuh satu, saya percaya Yesus apa. Dia doakan terus ketika keluar. Saya nanya, kenapa kamu ngomong kayak begitu? Aku grogi. Gitu ya. Ya, salah kamu ngomongnya gitu ya. Akhirnya yang kedua belajar dan sebagainya. Sampai kita bisa datang mendoakan orang sakit, melayani orang sakit. Itu kan tugas gereja begitu, saudara. Sehingga akhirnya jemaat ini mampu, saudara. Dia mampu melayani. Setelah mampu melayani. Saudara, saya itu pernah diajari cara approach sekolah KKR regional sama seorang jemaat. Berarti ini berjalan dengan baik, saudara. Di satu tempat, Pak Ivan pernah ikut KKR regional. Kadang-kadang gitu. Oke. Pak Ivan sudah bisa approach sekolah? Belum. Kadang-kadang bisa. Gini Pak, cara approach sekolah. Pertama ketika Bapak pemetaan yang diperlukan adalah data, peta sebuah kota. Jadi Bapak perlu pemetaan sekolah-sekolahnya. Oh ya, terus gimana ya? Terus kemudian Bapak butuh misalnya ini, kontak approach ini, cara approach ininya begini, apa ya begini. Terus apa lagi yang dibutuhkan? Butuh tools enggak? Oh ya betul, tools diperlukan. Toolsnya apa aja? Toolsnya begini. Terus cara approach-nya bagaimana? Cara berpakainya gimana? Cara bicaranya bagaimana? Dia jelasin gini. Itu perlu sukacita loh, Bapak mesti coba gitu. Terus di sampingnya senggol, dia dulu yang set peraturannya KKR regional. Benar ya Pak? Ya termasuk sih gitu. Berarti apa saudara? Dia ketika saya dengarkan, dia bukan hanya ngerti apa yang dulu kita lakukan. Dia sudah mengembangkan. Di dalam konteksnya tempatnya dia. Itu yang menjadi sukacita saudara. Wah saya dalam hati, aku di briefing sama satu orang di satu daerah mengenai bagaimana humas. Kita bisa memperlengkapi orang. Sampai sekarang orang itu bisa memperlengkapi di bawah-bawah. Itu sukacita loh saudara. Saudara bisa bayangkan kan nanti ketika saudara melatih orang penginjilan. Suatu hari orang itu sampai kemana-mana. Lalu satu orang itu ngajari saudara. Dan ketika saudara mendengarkan, wah itu indah sekali. Kadang-kadang itu menjadi versi yang jauh lebih baik. Pelayanan itu begitu saudara. Menjadi dewasa itu seperti itu. Ya. Mari kita bersama-sama saudara menggumulkan apa yang kita punya melalui keragaman. Kita belajar memberi. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari saudara di gereja ini. Jadi saudara kalau mau ikut ya, misalnya ada kegiatan, ikutlah kita belajar melayani sama-sama. Saudara misalnya belajar tim traffic. Saudara sadar gak? Untuk nyambut nanti konferensi internasional itu loh. Orang datang dari luar negeri sampai bandara, sampai hotel, sampai sini itu flow-nya seperti apa? Nah saudara ikut panitia, nanti saudara belajar. Nyambutnya gimana, dan saudara bisa menghargai kerja kerasnya panitia itu seperti apa. Bakat-bakat yang muncul seperti apa. Nanti ada ahli yang ngatur hotel, manajemen hotelnya, ngatur keluar masuk kamar. Ada yang ngatur konsumsi. Saudara. Bagaimana cara kasih makan sekian banyak orang dalam waktu yang singkat dan sebagainya. Ada yang namanya keamanan, bagaimana koordinasi keamanannya.
Bagaimana koordinasi parkirnya? Saudara pernah kepikir nggak parkirnya itu gimana di luar? Kalau misalnya ada 8.000 orang di sini, cara pengaturan parkirnya bagaimana? Keamanannya bagaimana? Kalau ada apa-apa bagaimana? Yang patrol berapa orang? Yang standby berapa orang? Keamanan dari eksternal berapa? Yang internal berapa? Itu kan belajar loh saudara. Sederhana saja. Kalau ada KKR Natal Patong, biasa dulu di tempat ini ada 2 kebaktian. Kebaktian 1 dan 2 gimana ngatur supaya tidak jam. Tempat parkir dan keluar masuk orang. Itu rapatnya berminggu-minggu loh saudara. Panitia gitu. Dan kita semuanya punya bijaksana. Saudara sadar tidak, saya di GRI dilatih oleh banyak teman-teman yang punya begitu banyak karunia. Sadar apa tidak, bikin kebaktian 2.000 orang. Itu banyak jemaat kita sudah terbiasa. Kadang-kadang pikir ya, 2.000 orang itu kan banyak. Tapi sudah terbiasa. Kenapa? Karena ada orang-orang yang saling mengajarkan. Dan kita ketika sama-sama disuruh diajari. Oh caranya begini, caranya begini. Kita bertumbuh saudara. Saling melayani. Mari saudara kita jangan diam-diam saja. Mari kita saling belajar. Mari kita gabung dengan komunitas. Dan kita pelajari banyak hal. Ada penginjilan rumah sakit, ada pelayanan nanti ada kin, ada pelayanan speak, ada macam-macam. Mari kita bertumbuh bersama-sama, bertumbuh di dalam keluarga Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami makin mirip dengan Kristus dan bertumbuh bersama-sama di dalam satu komunitas. Tolong kami untuk menjaga kesatuan di tengah-tengah keragaman yang Tuhan berikan. Kami teguh berpegang kepada kebenaran, tetapi kami melakukannya di dalam kasih. Kami bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala kami. Kiranya kami menjaga kesatuan dan kami juga terus menjadi dewasa. Tolong kami tidak egois, tolong kami menyadari pentingnya gereja yang Tuhan berikan untuk kedewasaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.